Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Atika Trimayawanta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendanaan jangka pendek yang bersifat pendanaan spontan. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu pendanaan jangka pendek? Nah, di sini aku akan jelasin. Nah, di sini bahwasanya pendanaan jangka pendek itu merupakan dana yang dibutuhkan guna untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu yang pendek. Adapun alasan diperlukannya pendanaan jangka pendek itu yang pertama, laba ditahan tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehingga diperlukannya pendanaan. Yang kedua, manajemen keuangan lebih memilih untuk mengambil utang daripada menunggu dana dari sektor lain. Yang ketiga, yaitu perusahaan membutuhkan dana untuk pembayaran modal kerja atau kebutuhan yang harus dipenuhi dalam waktu 1 tahun. Sedangkan yang keempat yaitu sumber pendanaan jangka pendek lebih mudah tersedia dan biasanya lebih rendah biayanya dibandingkan dengan sumber pendanaan jangka panjang. Dan yang C yaitu evaluasi sumber pendanaan jangka pendek. Untuk menentukan sumber pendanaan jangka pendek, maka manajer keuangan dapat mengevaluasi dengan menggunakan cara yang pertama yaitu strategi pendanaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu biaya, yang ketiga ketersediaan, dan yang keempat yaitu fleksibilitas. Adapun jenis-jenis pendanaan jangka pendek yaitu jenis pendanaan jangka pendek itu dibagi dua. Yang pertama itu ada pendanaan spontan dan yang kedua itu ada pendanaan tidak spontan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan pendanaan yang dapat menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kegiatan perusahaan. Jika tidak ada transaksi pendanaan dari utang oleh perusahaan, maka tidak akan muncul pendanaan spontan. Adapun contoh pendanaan spontan yaitu yang pertama yaitu utang dagang. Utang dagang itu merupakan ada karena perusahaan membeli pasokan barang, dagang, atau bahan baku kepada supplier secara kredit. Jika tidak membeli secara kredit, maka utang dagang tidak akan muncul, sehingga pendanaan spontan tidak akan terjadi. Sedangkan yang kedua yaitu contohnya utang pajak. Utang pajak timbul akibat aktivitas atau kegiatan perusahaan yang memperoleh laba atau pendapatan, kemudian harus dibayar pada periode tertentu. Yang kedua, yaitu pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan itu merupakan pendanaan yang tidak dipengaruhi dengan perubahan aktivitas perusahaan, sehingga manajemen membutuhkan waktu untuk bernegosiasi agar dapat mengubah dana sesuai dengan yang diinginkan. Contoh pendanaan tidak spontan itu yaitu, yang pertama itu ada leasing, yang kedua itu ada kredit tanpa agunan atau disingkat dengan KTA, dan yang ketiga itu ada pinjaman dari kredit. Adapun kelebihan dan kekurangan pendanaan jangka pendek. Yang pertama dulu yaitu kelebihan pendanaan jangka pendek. Adapun kelebihan pendanaan jangka pendek yaitu yang pertama, bunga yang diberikannya itu rendah. Yang kedua, pencairan dananya sangat cepat. Dan yang ketiga, persyaratan dokumennya tidak rumit. Sedangkan kekurangan pendanaan jangka pendek yaitu yang pertama ada jumlah pinjamannya itu sangat terbatas. Yang kedua, jumlah cicilan itu sangat tinggi. Dan yang ketiga itu ada tidak cocok jika digunakan untuk modal usaha. Dan yang keempat yaitu biaya administrasinya sangat tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada biaya denda keterlambatan. Itu sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.